Halo semua, kali ini Bilhanet mau modif OLT Hyoso Epon yang 2 pon ya, yang seri HA7302 CST. Jadi untuk yang CST ini, untuk kelistrikannya ini cuma ada power AC dari listrik PLN tanpa ada jalur untuk DC 12 voltnya. Jadi kalau untuk yang HA7302 CS atau mungkin dari brand His Focus, itu di belakang sudah ada jalur kelistrikan DC 12 volt yang bisa jalan bareng dengan kelistrikan AC220-nya. Dan di sini nanti saya coba untuk membuat jalur DC 12 volt baru. Ini sudah saya lubangi ya, jadi sebelumnya sudah saya lepas dan sudah saya cari untuk jalur kelistrikannya. Itu sepertinya memang bisa dimodif atau ditambahkan jalur untuk input listrik DC 12 volt, baik melalui adaptor atau mungkin melalui DC dari baterai atau aki ya. Ini sudah saya lepas untuk casingnya. Jadi untuk membuka casingnya ada beberapa baut ya, 1, 2, kemudian di belakang 3, 4, 5. Dan untuk salah satu bautnya memang dilindungi dengan stiker garansi. Otomatis kalau dibongkar, garansinya akan hangus. Ini saya coba tunjukkan dulu untuk jalur kelistrikannya. Jadi dilepas dulu untuk casingnya ya, didorong ke belakang. Nah seperti ini. Ini dicopot dulu untuk kabel powernya. Kemudian dilepas casingnya, didorong ke belakang. Nah ini untuk boardnya ya, seperti ini HA7302 TM. Di sini ada PSU atau SMPS ya, adaptor switching dari 220 ACPLN dirubah ke 12 volt. Ini sudah saya cek 12 volt, dan di boardnya juga ada keterangan menggunakan sistem 12 volt. Ini untuk potnya bisa saya tunjukkan dulu, saya hidupkan dulu ya biar nanti bisa dicek. Nah ini saya nyalakan dulu. Ini sudah menyala powernya, kipasnya juga sudah muter ya. Saya tunjukkan kalau kelistrikannya itu 12 volt. Jadi untuk output dari PSU nya yang kabel 2 ini ya, yang merah dan hitam, merahnya positif, hitamnya negatif. Ini outputnya adalah, nah di sini 11,97 atau sistem 12 volt. Dan setelah dicek untuk pin 4 ini, jadi ini ada 4 pin ya. Nah yang ini, pin yang ini ternyata saling terhubung. Yang hitam terhubung dengan yang atasnya, yang ini. Kemudian yang merah ini juga positif terhubung dengan yang di bawahnya ini. Jadi dua lubang ini sama-sama 12 volt dan saling terhubung. Dan setelah saya cek juga, ternyata 3 lubang di bawahnya, yang ini ya, yang ini 3 ini ternyata juga jalur 12 volt yang sama. Jadi nanti kemungkinan saya ambil solder langsung ke 3 pin ini, tapi yang digunakan cukup 2. Jadi yang sebelah sini, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan ini adalah positifnya, dan yang di bawah ini adalah negatifnya. Ini bisa saya tunjukkan. Nah ini kelihatan ya. Jadi yang bawah yang ini negatif, kemudian yang atasnya ini adalah positifnya. Nah itu ya, di multitester terlihat 11,97, jadi sama dengan jalur yang menggunakan konektor di atasnya yang putih ini. Nah ini 11,97, negatifnya bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang di sampingnya. Nah yang ini juga negatif. Jadi dua ini sama-sama terhubung sebagai jalur negatif. Jadi nanti saya solder langsung saja kabelnya ke sini. Kemudian di bagian belakang sudah saya lubangi ya, di casing dan juga yang di penutupnya. Ini juga sudah saya kasih lubang untuk memasang. Ini saya gunakan jack DC yang seperti ini. Nah ini ya, saya pakai ini nanti dipasang ke belakang casing untuk nanti digunakan sebagai jalur input DC 12 volt. Misalnya menggunakan adaptor atau dari aki atau baterai ya. Atau memang kalau memang teman-teman tidak mau ribet nyolder ke boardnya, bisa juga diputus ya. Diputus jadi satu dengan kabel bawaan
PSU-nya. Ini bisa diputus saja atau dikupas, nanti disambung langsung ke sini juga bisa. Dan kalau memang sudah menggunakan jalur DC-nya, ada baiknya jalur AC-nya tidak perlu digunakan ya, karena takutnya nanti ada arus balik, tegangan balik ke arah PSU bawaannya. Biasanya bisa bikin cepat rusak PSU-nya. Meskipun kalau di OLT-nya sepertinya aman-aman saja ya, karena nanti di OLT tentunya akan menggunakan tegangan 12 volt yang paling tinggi antara PSU bawaan atau PSU yang DC tambahannya. Ini nanti saya coba solder saja di situ, dan saya coba solder dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, ini sudah saya solder ya untuk jalur positif dan negatif tambahannya seperti ini. Ini yang merah positif, kemudian yang hitam yang negatifnya. Saya ambil satu jalur saja, jadi yang di samping ini tidak saya gunakan untuk negatifnya, yang sebelah kiri saja. Dan ini saya bikin kabelnya agak panjang karena nanti ini terhubung ke casing yang bisa dilepas pasang ya. Jadi biar nanti kalau mau dilepas casingnya, ini ada space kabel untuk dicopot ya gitu ya. Karena ini nanti masuk ke sini dulu seperti ini. Nah, seperti ini masuk ke sini untuk disambung ke jack female dari DC-nya. Kemudian tinggal saya solder untuk menyambungkan ke jack DC yang ini. Ini harus dipasang dulu ke casingnya ya. Jadi harus dipasang dulu ke casingnya seperti ini. Dibikin lubang dulu. Ini sudah bisa masuk. Kemudian di sini juga dibuat lubang lagi lebih lebar, karena secara default atau bawaan pabriknya casing yang di belakang ini sudah ada lubang persegi, karena memang sebenarnya bisa untuk pot DC menggunakan konektor yang kotak warna hijau ya, tapi karena saya nggak punya, jadi saya pakai yang ada saja di rumah. Ini tinggal dipasang ke belakang kayak gini. Nah, ini dicoba dulu di belakang sudah muat apa belum itu ya. Ini sudah muat, sudah bisa masuk seperti ini. Nah, itu. Jadi saya coba untuk pasang dulu konektornya, baru nanti disolder. Karena memang untuk posisinya agak susah, jadi butuh kabel yang agak panjang saja, biar nanti bisa keluar seperti ini. Keluarkan dulu ya kabel yang tambahannya, dikeluarkan lewat lubang yang casing bawaan atau casing yang bawah ya, yang nempel dengan baut. Nah, seperti ini. Kemudian casing yang bisa dilepas baru disolder ke konektornya. Ini bisa dibaut dulu menggunakan mur yang seperti ini, bawaan dari pembelian konektor DC-nya. Ini juga biasanya ada yang ada karetnya, tapi ini kebetulan saya beli yang nggak dapat karet, 2 buah ya, di sini dan di sini. Biasanya ada karetnya, tapi ini ternyata nggak dapat, jadi cuma dapat murnya. Tapi nggak masalah karena ini sudah ada isolator atau ini terbuat dari plastik, jadi nggak nempel ke bodi. Sudah terpasang, saya coba solder ya untuk jalurnya. Nah, jadi yang ini yang positif, yang ini yang positif, dan yang dua ini ya, yang sebelah sini dan yang atasnya ini adalah yang negatif. Bisa disambung keduanya, kemudian yang positif ini cuma satu. Jadi yang mirip ini adalah dua-duanya jalur negatif, dan yang ada platnya ini, yang ini ya, yang ini adalah yang positifnya. Saya coba sambung dulu. Ini sudah saya solder, kurang lebih seperti ini ya, jadi kelihatan atau enggak. Nah, ini ya. Jadi intinya yang positif satu jalur, kemudian negatifnya ada 2 jalur. Saya jadikan satu di kabel hitamnya. Dan yang positifnya kabel merah seperti ini. Sudah jadi, tinggal dites dulu sebelum dirangkai ya. Ini nanti tinggal perapiannya menyesuaikan saja. Ini juga bisa sekalian dimodif tambah kipas DC. Biasanya kipasnya ada di sini ya, untuk mengarah ke SFP-nya. Ini biasanya ada di yang his focus. Itu ada kipas tambahan mengarah ke SFP-nya, bisa diambilkan langsung dari jalur ini juga yang 12 volt, atau bisa dijadikan satu dengan yang jalur kipas di belakang sini juga bisa.
Ini tapi nanti mungkin saya tambahkan, tidak saya video ya. Intinya ini saya tambahkan jalur DC saja dan sudah terhubung. Tinggal dites dulu sebelum dibaut casingnya. Nah, ini saya coba tes pakai adaptor variabel yang saya atur ke 12,5 volt ya. Ini bisa diatur 12,5 volt. Ini yang 4 ampere kalau nggak salah, 3 ampere ya. Jadi untuk outputnya bisa 3 ampere, 12,4. Coba untuk menyalakan OLT-nya lewat jalur DC yang ini. Saya coba masukkan, bismillahirrahmanirrahim. Nyala ya. Kipas terdengar nyala. Saya coba buka karena di sini ada plus minus. Jadi hati-hati, takutnya nempel. Saya buka seperti ini saja. Ini sudah nyala, ini terlihat nyala. Dan pot di yang AC tidak saya hubungkan. Nah ini ya, nyala ya. Jadi sudah berhasil untuk modif sistem DC. Tinggal dirakit, nanti dirapikan dulu. Ini sudah berhasil nyala. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk modif jalur DC di OLT Hyoso 2 pon. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.